yang teknologi IT yang bagus ya, itu adalah teknologi yang user tidak merasakan bagaimana cara makainya. Jadi kalau ditanya cara makainya seperti aplikasi pada umumnya, cuma belakangnya menggunakan blockchain. Lihat dari sejak tahun 2009 sampai sekarang itu perkembangan teknologi cepat banget. Ya. Sekarang Web3 juga sudah mulai cukup banyak bermunculan satu persatu. Sekarang kalau misalnya orang suka beli emas, kalau harga emas turun ngapain? Dibeli dong. Turun dibeli, terus kemudian harganya naik, terus turun lagi, diapain? Dibiarin kan? Iya betul. Nah tapi kalau harganya lagi naik lagi kan kita bisa jual. Bisa jual, betul. Tapi harganya turun kalau kita nggak mau jual ya nggak apa-apa kan? Iya betul. Bitcoin sama seperti itu. Ya, kenapa orang tertarik kripto itu karena saat ini satu-satunya instrumen trading yang bisa naik 30%, turun 30%, naik bakal naik 50%, turun 30%, atau bahkan naik sehari bisa 100%. Ya? Itu cuma kripto. Kalau ngomongin soal trading itu pasti lagi happening nih, apalagi pada saat pandemi itu trading juga mulai jadi bahan perbincangan. Tidak hanya orang-orang yang ngerti ilmu ekonomi, tapi orang awam pun akhirnya juga berbicara soal trading. Salah satunya adalah soal kripto dan juga Bitcoin nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih Bitcoin itu apa, kripto itu apa, siapa sih sebenarnya orang yang mempopulerkan Bitcoin ataupun kripto ini? Nah, cocok banget dengerin Obras episode kali ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Yasir Neniama di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Seperti opening saya tadi, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasanya kan saya ngundang bintang tamu politisi, mereka yang berbicara soal dunia perpolitikan. Nah, kita santai sejenak, kita bergeser sedikit ngomongin soal sesuatu yang juga ramai di sekitar kita, yaitu soal kripto dan juga Bitcoin. Bagaimana proyeksi investasi kripto di tengah ancaman resesi. Saya perkenalkan dulu Mas Oscar Darmawan. Apa kabar, Mas? Halo Mas Yasir. Terima kasih banget sudah datang di Obras. Iya, saya masa beruntung nih diundang di acara ini. Apalagi karena kita mau kulik-kulik nih, banyak banget informasi-informasi yang pengen saya cari tahu dari Mas Oscar. Karena contekan yang saya dapat berdasarkan kekepoan saya di media sosial ataupun media online ini, Mas Oscar Darmawan ini sebagai salah satu orang yang berjasa mempopulerkan Bitcoin dan juga kripto di Indonesia. Betul demikian? Itu mungkin semua suatu keberuntungan ya, karena saya mengetahui lebih awal. Jadi kita mengenal teknologi blockchain dan teknologi digital currency ini kan sejak tahun 2012 silam, dan kemudian di tahun 2013 kita membuat sebuah usaha yang bernama Bitcoin Indonesia, atau sekarang dikenal dengan Indodax. Ya, betul. Ya, jadi memang kalau dikatakan di Indonesia kita yang mengawali. Berarti pendiri PT Indodax Indonesia Anda? Betul, kita adalah co-founder dan CEO-nya. Lanjut, Mas. Ya, jadi kemudian setelah itu bisnis kita berkembang sampai sekarang. Jadi sejak zaman Bitcoin dianggap hitam, dianggap abu-abu, sampai sekarang Bitcoin jadi putih, ya kita hadir di dalamnya. Kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia sebagai startup yang bergerak di bidang blockchain dan digital currency. Oke, di bidang blockchain dan juga digital currency. Ya. Sederhananya nih, buat teman-teman netizen yang sebenarnya tidak paham, Bitcoin itu apa sih? Kripto itu apa sih? Kalau bisa dibahasakan lebih sederhana lagi apa tuh, Mas? Nah, kalau kita bicara apa itu teknologi blockchain, itu sama seperti saya harus menjelaskan apa itu teknologi internet. Oke. Nah, itu agak complicated nih. Nah, tapi kalau saya disuruh menyederhanakan, pada dasarnya kalau kita bicara teknologi IT, ya teknologi IT yang sebelumnya ya, biasanya itu selalu satu aplikasi itu bergantung kepada satu server. Iya. Nah, kalau blockchain adalah sebuah protokol teknologi informasi yang mengubah cara kerjanya nggak seperti itu. Dia mengubah di mana servernya lagi nggak cuma satu, tapi servernya banyak. Bisa 100, bisa 1000, atau bahkan seperti Bitcoin, bisa puluhan ribu atau ratusan ribu. Di mana antar server itu semua saling terhubung datanya. Semua saling interconnected, ya, dan datanya otomatis saling mengcopy. Berarti tidak ada monopoli server tertentu ya? Nggak ada monopoli server apapun. Dan keuntungannya apa? Nah, keuntungannya apabila salah satu server down, server lain otomatis tetap ada. Jadi sistemnya nggak pernah down. 24 jam non-stop, 365 hari. Nah, keuntungan berikutnya apa? Keuntungan berikutnya, sistem teknologi yang pakai blockchain itu jauh lebih aman. Karena auditnya semua bisa dilihat datanya. Ya. Kalau ada orang mau menghack, dia harus menghack separuh jaringannya pada saat bersamaan. Atau kalau nggak, sistemnya nggak bisa dihack. Nah, itulah keuntungan teknologi blockchain. Kalau kita sudah bicara teknologi blockchain, yang paling dikenal orang ya Bitcoin, Ethereum, ya kayak yang ramai sekarang, Metaverse, Web3, itu semua
belakangnya DLT, belakangnya blockchain. Belakangnya blockchain sih ya. Ya. Wah, ini ilmu baru juga nih buat saya teman-teman netizen. Memang ini ilmu baru. Ya, makanya kita mendatangkan Mas Oscar ke sini untuk ngobrol bareng sama Saya kita. sendiri merasa saya masih harus banyak belajar sih, makanya saya juga barusan menyelesaikan S2 saya. Nah, ini menarik nih. Saya tadi sempat ngobrol nih, S2-nya satu-satunya orang di Indonesia. S2-nya apa sih Mas Oscar? Nah, S2 saya di bidang blockchain dan digital currency. Jadi di dunia saat ini baru sedikit universitas yang mengajarkan ilmu tentang blockchain dan digital currency. Ya kan seperti Bank Indonesia kan barusan mengeluarkan rupiah digital kan, white papernya. Nah itu dibahas di dalam konsep ini. Ya, jadi karena saya sangat penasaran dan ingin menggali terus lebih dalam, sekarang saya menambah ilmu saya dengan melengkapi jadi Master in Blockchain and Digital Currency. Oke. Ya. Ini jangan-jangan satu-satunya di Indonesia lagi Mas. Setahu saya memang baru saya satu-satunya di Indonesia. Wah, keren-keren. Satu-satunya orang di Indonesia yang punya gelar Master Blockchain dan juga Digital Currency ya. Karena di dunia sendiri cuma ada beberapa orang sih saat ini. Ya mungkin belum banyak dijebloskan di sini. Belum banyak. Belum banyak nih yang belajar soal ini. Oke, kita kembali ke masalah kripto, masalah Bitcoin gitu. Nah, buat orang-orang awam seperti saya dan beberapa teman-teman netizen gitu, cara makainya lah, bahasa quote and quote ya. Cara makainya itu kayak gimana sih Bitcoin dan kripto itu, Mas? Kalau kita bicara secara user awam ya, secara user awam nggak ada bedanya. Kalau kita sudah bicara teknologi IT, ya, teknologi IT itu kalau secara teknologi IT yang bagus ya, itu adalah teknologi yang user tidak merasakan bagaimana cara makainya. Jadi kalau ditanya cara makainya seperti aplikasi pada umumnya, cuma belakangnya menggunakan blockchain. Nah, tapi kalau kita sudah bicara penggunaan blockchain yang untuk dalam konsep Web3 ya, itu memang cara penggunaannya agak beda, karena setiap orang itu akan punya wallet khusus. Ya kalau pengguna Chrome itu nanti ada extensionnya, ya, jadi ada kayak semacam MetaMask-nya, di mana nanti usernya tidak lagi membuat account lain sebagainya, tapi dia punya ownership private key public key. Gitu. Tapi kalau cara pakai sama, nggak ada bedanya. Aja ya? Nggak ada bedanya, nggak terlalu banyak bedanya. Karena yang pusing nanti bukan user, yang pusing itu developer yang buat aplikasinya. Developer yang buka aplikasi itu ya benar. Karena sebagai user ya pengennya yang mudah-mudah aja ya. Iya. Apalagi soal Bitcoin dan juga kripto. Tapi kalau kita bicara teknologi ini di tahun 2014, 15 atau 16 silam, ya memang bentuknya masih agak aneh itu bentuk teknologinya masih sangat kasar, masih bentuknya bahkan nggak ada UI-nya. Bitcoin sendiri waktu itu dompetnya masih pakai scripting, susah banget. Iya, masih susah diterima oleh pemikiran. Tapi begitu kalau kita sudah lihat dari sejak tahun 2009 sampai sekarang, itu perkembangan teknologi cepat banget. Ya. Sekarang Web3 juga sudah mulai cukup banyak bermunculan satu persatu. Keuntungan. Kalau berbicara soal investasi, Bitcoin, kripto tentu ya nggak memungkiri dong teman-teman netizen yang kamu cari apa? Pasti yang dicari cuan nih. Nah kadang-kadang tergiur dengan cuannya akhirnya tidak kontrol malah nggak cuan gitu. Itu sering terjadi. Ya, kalau kita bicara mengenai kripto ya, kenapa orang tertarik kripto itu karena saat ini satu-satunya instrumen trading yang bisa naik 30%, turun 30%, bahkan naik 50%, turun 30%, atau bahkan naik sehari bisa 100%, ya? itu cuma kripto. Ya, dan kalau kita bicara kripto di Indonesia itu rata-rata perdagangannya spot. Nah, apa itu perdagangan spot? Artinya kalau kita sudah mengambil posisi, kita sudah beli suatu barang, kita nggak akan dipaksa untuk jual. Jadi beda dengan perdagangan derivatif. Kalau perdagangan forex seperti derivatif itu kalau misalnya kita sudah ambil posisi ya, kadang-kadang oleh broker kita dipaksa jual atau dikenal dengan margin call. Nah kalau di spot enggak. Jadi kalau harganya turun pun kita nggak mau jual, ya relax saja. Cut loss dong ntar. Nggak harus cut loss. Oh nggak mesti. Tergantung, kan kita bisa menunggu harganya naik lagi. Oh gitu. Tapi kalau kita bicara perdagangan derivatif itu akan dipaksa cut loss. Iya. Jadi seperti ini loh, contohnya seperti. Ini contohnya nih, ini menarik nih teman-teman. Maksudnya seperti contohnya kalau Anda dagang jual beli emas, suka beli emas ya? Jarang sih. Jarang. Kalau misalnya orang suka beli emas, kalau harga emas turun ngapain? Dibeli dong. Turun dibeli, terus kemudian harganya naik, terus turun lagi, diapain? Dibiarin kan? Iya betul. Nah tapi kalau harganya lagi naik lagi kan kita bisa jual. Bisa jual, betul. Tapi harganya turun kalau kita nggak mau jual ya nggak apa-apa kan? Iya betul. Bitcoin sama seperti itu. Jadi kita bisa menunggu harganya naik kembali baru dijual. Nah, tapi kalau kita seperti perdagangan forex atau derivatif lainnya, kalau harganya turun,
Anda bisa dipaksa jual. Oh. Jadi rugi. Berarti sederhananya saya punya Bitcoin, ketika harganya turun, saya diemin aja gitu. Wah, lagi rugi banyak nih. Tapi udah dengan keyakinan suatu saat harganya bakal naik, diemin aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena dari brokernya nggak akan maksa untuk jual. Oke. Karena sifat perdagangan Bitcoin di Indonesia itu masih spot. Jadi diambil di angka berapa, tinggal nunggu aja. Betul. Begitu ya. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita ngambil di spot berapa, turunnya di berapa, itu kan butuh pertimbangan tuh. Betul. Nah, kasih tipsnya dong, pertimbangannya apa? Kalau kita bicara, jangan berdasarkan. betul. Kalau kita bicara mengenai naik turunnya harga Bitcoin ya, turunnya harga Bitcoin itu sangat berhubungan dengan nilai intrinsiknya. Nah, sekarang banyak orang yang tanya nih, kan kita tahu Bitcoin itu adalah salah satu aplikasi teknologi blockchain kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Bitcoin itu punya nilai intrinsik atau enggak? Itu kan salah satu pertanyaan yang orang sering tanya. Kan? Karena orang tanya, loh kalau saham itu kan bisa lihat nilai buku. Ya, kalau terus orang tanya kalau emas kita bisa lihat apa? Biaya eksplorasi. Kita bisa lihat kalau kenapa harga emas nggak turun, itu karena kita bisa melihat harga emas dihitung dengan kira-kira biaya eksplorasi waktu nambang biayanya berapa. Nah, Bitcoin sama. Karena Bitcoin, proses pembuatan Bitcoin itu ada proses mining di belakangnya. Atau istilahnya proses menjalankan server. Proses penggunaan energi untuk terciptanya satu Bitcoin. Nah, adanya biaya penambangan inilah yang membuat timbulnya biaya intrinsik daripada Bitcoin. Sama seperti emas, sama seperti komoditas lainnya. Nah, kalau kita tahu menghitung cara nilai intrinsik daripada Bitcoin, kita bisa tahu memperkirakan kira-kira Bitcoin nilai turun tertingginya maksimalnya berapa. Sama seperti cara trading emas pada umumnya. Jadi kita tahu ya mau ambil di posisi berapa, jangan sampai kita cut loss ataupun merugi begitu. Karena intinya ketika kita belajar investasi kripto atau Bitcoin, pasti semua ingin cuan begitu. Iya dong, semua ingin cuan dong. Siapa yang nggak ingin cuan? Teman-teman pasti ingin cuan. Tapi jangan sampai saking semangatnya pengen cuan, tapi tidak punya ilmu yang mendasar begitu. Nah, ini yang sering terjadi nih. Saya yakin nih banyak sekali di sekitar kita akhirnya hanya pengen cari cuan, tapi tidak punya dasar ilmu yang mumpuni. Nah, kalau berbicara soal kripto, soal Bitcoin, apa aja sih dasar-dasar yang patut dan harus kita pahami? Yang harus kita tahu saat ini kondisi blockchain, inovasi blockchain di dunia ini lagi sangat marak. Sebenarnya orang bikin blockchain, sebenarnya orang bikin token. Jadi jumlah token di dunia aja ada puluhan ribu. Tapi yang harus orang ketahui, dari puluhan ribu token yang ada di dunia, selain token-token yang berbasiskan aset ya. Jadi kalau kita bicara token kripto itu ada 3 jenis. 3 jenis. Satu token utility seperti Bitcoin, token yang dipakai untuk membayar suatu sistem, bayar suatu value ya, untuk digunakan di dalam platformnya. Token yang kedua, token kripto kedua adalah token security. Token yang berhubungan dengan saham suatu perusahaan. Yang ketiga itu token yang berbasiskan aset. Jadi tokennya di-pack dengan properti, tokennya di-pack dengan emas, di-pack dengan US dollar. Jadi harganya mengikuti harga pergerakan barang itu. Nah, kalau kita bicara token utility, ini harus orang hati-hati. Karena jumlahnya bisa puluhan ribu saat ini di dunia. Tapi dari puluhan ribu token yang utility itu ya, menurut saya pribadi ya, bukan financial advice ini. Tapi menurut saya saat ini baru Bitcoin dan Ethereum yang cukup solid gitu. Jadi dari puluhan ribu token-token itu menurut saya nggak, yang lainnya cuma seperti alat spekulasi. Kita nggak bisa megangnya untuk jangka panjang. Jadi sederhananya kalau mau investasi, salah satu cara yang terbaik adalah lewat Bitcoin ya? Kalau menurut saya, kita bisa trading token-token lain. Ya. Seperti Indodax kan mempunyai 200 jenis token. Oh gitu? Yang diperdagangkan. Jadi orang bisa milih mau token apa. Tapi dari sisi Indodax, kita memandang token-token lain itu sebagai media untuk orang spekulasi. Ya. Ada mau naik, karena token-token yang lain itu naiknya bisa kencang banget, bisa naik 100%. Iya, betul. Tapi turunnya bisa 50% juga. Nah, itu turunnya itu yang kadang-kadang nggak dipahami oleh masyarakat. Tokennya cepat banget naiknya. Tapi kalau kita melihat jangka panjang, hingga saat ini baru Bitcoinnya bisa dikatakan cukup aman gitu. Cukup stabil, yang punya prospek ke depannya. Jauh ke depan. Itu ya jadi salah satu pertimbangan ya buat teman-teman yang akhirnya pengen belajar investasi begitu. Ya. Kalau kripto sendiri, kripto dan Bitcoin itu dua hal yang berbeda? Nah, kalau kita bilang kripto ya, salah satu jenis kripto ya Bitcoin. Nah, itu tuh. Jadi salah satu jenis kripto adalah Bitcoin gitu. Betul. Selain Bitcoin,
Ada lagi yang saat ini ada puluhan jenis kripto. Di Indodax sendiri ada 200 jenis kripto. 200 jenis kripto yang diperdagangkan. Wow, banyak sekali ini gitu. Nah, ini yang bisa jadi ilmu baru nih buat kita. Berbicara soal investasi kripto, Bitcoin gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan hal yang juga lagi rame nih, soal resesi. Ngaruhnya seperti apa sih, Mas? Resesi itu satu hal yang menarik sih. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ya, pada saat terjadi di dunia, Bitcoin itu salah satu produk yang biasanya harganya bergerak positif pada saat terjadi krisis. Ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat krisis di Yunani kemarin waktu yang kena Eropa kena, atau krisis di Argentina, atau bahkan krisis di Korea, setiap kali ada negara yang mengalami krisis, Bitcoin itu bergerak naik. Nah, ini sekarang suatu ujian buat Bitcoin untuk melihat apakah kalau krisisnya terjadi di seluruh dunia, Bitcoin masih bisa bergerak naik apa enggak. Nah, tapi saya melihat suatu positif yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Ya, mungkin tahun 2023 Bitcoin masih penyesuaian nih, karena baru masuk masa winter. Tapi di awal tahun 2024 ada kemungkinan Bitcoin mulai menunjukkan pergerakan, karena itu memasuki masa halvingnya Bitcoin. Ya, nanti kita lihat aja apakah benar-benar di tahun 2024 Bitcoin akan bergerak naik atau tidak. Oke, jadi tren pergerakan itu yang juga harus dilihat. Betul, ya. Karena Bitcoin kan cara penentuan nilainya bukan ditentukan oleh suatu perusahaan, tapi penentuan nilai daripada Bitcoin itu ditentukan dari demand dan supply. Demand yang ada di masyarakat dan supply yang ada pada protokol jaringan Bitcoin. Nah, kalau kita lihat sih tahun 2024 karena supply-nya dipotong separuhnya, secara logikal harusnya nilai naik. Karena demand-nya tetap tapi supply-nya turun. Tapi kita lihat aja nanti apa yang terjadi di tahun 2024. Saya juga penasaran sih. Kalau untuk 2023 sendiri, ini ngaruhnya ke investasi sendiri seperti apa? Kalau biasanya atau terjadi, tidak, nggak terlalu berpengaruh lah. Enggak, kalau biasanya terjadi di tahun 2023 atau masa sebelum halving, itu adalah kita menyebutnya masa pengumpulan. Jadi kalau rata-rata orang yang trading kripto itu justru yang trading kripto yang besar-besar ya, mereka rata-rata membeli dalam jumlah besar di tahun sebelumnya. Oke, jadi ini berarti sederhananya tahun 2023 ini adalah waktunya untuk kita membeli. Kalau idealnya seperti itu. Idealnya. Ya, tapi ini sekali lagi bukan financial advice. Tapi yang biasanya terjadi selama 8 tahun terakhir seperti itu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi tahun 2017 kemarin, rata-rata orang pada banyak melakukan pembelian di masa sebelumnya. Terus kemudian kita lihat tahun 2019 kemarin juga sama. Nah, ini tahun 2023 saya kira ini masa yang orang banyak melakukan DCA, banyak melakukan akumulasi. Ya, berharap di tahun depan harganya benar-benar sesuai prediksi mereka. Baik, ini kita kembali ke terkait dengan keilmuan blockchain dan digital currency ini. Saya tertarik karena ini tidak banyak orang yang bisa menjelaskan hal itu ya. Dengan mempelajari blockchain dan juga digital currency ini, keuntungan ataupun aplikasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat awam sendiri seperti apa? Kalau kita bicara masyarakat awam, yang pertama apa kegunaan teknologi menggunakan blockchain ya, dibandingkan kalau teknologi tidak menggunakan blockchain. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi blockchain, yang pertama masyarakat bisa lebih melihat data di dalamnya. Jadi kalau ini seperti pertanyaan kenapa Indonesia menciptakan rupiah digital. Ya. Nah, rupiah digital adalah salah satu penggunaan blockchain di skala global, skala dunia, ya. Karena Bank Indonesia menciptakan rupiah digital berbasiskan TLT. Ya, TLT itu salah satu bentuk dari blockchain. Nah, masyarakat keuntungannya apa? Transaksinya lebih transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih aman. Karena kalau sudah pakai blockchain, auditnya lebih gampang. Iya. Ya. Kalau yang ketiga, kenapa blockchain itu mulai dipakai di mana-mana? Karena kalau kita bicara bukan sebagai bentuk mata uang, blockchain sebagai teknologi ya. Kalau suatu aplikasi pakai blockchain, itu biasanya ownership-nya diserahkan kepada user. Jadi seperti kita pakai Bitcoin. Waktu kita pakai Bitcoin, wallet Bitcoin-nya itu diserahkan kepada user. Kepada user ya. User bisa punya wallet sendiri di luar dari platformnya. Ya, jadi kalau kita kenal sekarang ada istilahnya namanya decentralized finance. Itu contoh Web3 untuk finance. Decentralized finance, artinya decentralized exchange. Jadi user mempunyai ownership atas aset kripto yang diperdagangkan secara langsung. Oke, ini jadi sebuah keuntungan sendiri ya buat usernya. Betul. Itu. Jadi lebih aman, begitu tidak ada intervensi dan lebih transparan begitu. Dan ownership-nya juga diserahkan ke user. Nah, lebih transparan itu memudahkan para user ini untuk lebih bisa belajar dan lebih tahu lagi soal kripto itu sendiri? Tentunya, karena kalau misalnya kadang-kadang kalau kita pakai sebuah teknologi,
kan kita kadang perlu tahu kan alasan di belakangnya kenapa teknologi ini populer dan sebagainya. Tapi tentunya ini tidak semua orang akan pengen tahu sih. Ya, Karena kalau betul. gampangnya seperti orang kebanyakan, semua orang pakai internet, tapi ada berapa orang sih yang tahu cara kerja internet? Nah, iya betul. Termasuk saya nih, tidak tahu cara kerja internet seperti apa. Nah, karena kalau disuruh, karena waktu kalau ini diskusi ini ada di tahun 1990, kita akan berdiskusi tentang apa itu internet. Iya betul. Orang akan bingung, gimana cara internet jalan? Nah, Ya, apa ngawang juga ya, gitu. Tapi apa, sekarang apa kita bisa itu merasakan IP, dan ya. memanfaatkan itu kan. Betul, ya betul. Makanya kalau kita sudah bicara teknologi blockchain, kadang-kadang kita nggak bisa terlalu bertanya cara kerjanya gimana Ya, sih. betul. Nah ini yang tadi pengen saya garis bawahi, bahwa karena apa yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang memang merupakan bagian dari kemajuan teknologi. Betul. Jadi ya suatu saat pasti akan ada masanya, suatu saat di masa depan nanti kita, oh ternyata begini gitu. Seperti Betul. yang tadi dianalogikan oleh Mas Oscar, obrolan kita ini seperti pada tahun 90-an kita ngobrolin soal internet gitu kan. Betul. Siapa yang menyangka sekarang kita sangat maju dunia digitalisasinya dengan internet, termasuk nanti keilmuan soal blockchain dan juga digital currency ini ya. Saya percaya nanti kedepannya yang punya gelar master in blockchain nggak cuma saya kok. Karena makin banyak yang tertarik ya akhirnya dengan gelar tersebut gitu. Kemudian saya juga masih tertarik dengan sesuatu yang berbau investasi begitu kan, karena kalau kita lihat bahwa berbicara soal investasi, berbicara soal kripto, bitcoin, kebanyakan mereka ingin mendapatkan investasi yang lebih begitu. Nah untuk 2023 sendiri apakah ada pengaruhnya jika kita bandingkan dengan kondisi resesi ataupun kondisi kayak keuangan nasional ataupun global, berpengaruh tidak? Kalau kita bicara tentang pengaruhnya terhadap iklim investasi tentu berpengaruh dong. Karena kalau kita sudah bicara resesi, salah satu kendala resesi adalah uang yang biasanya supply-nya ada di mana-mana di masyarakat kan dipaksa berkurang, ya kan? Ya betul. Nah ini pasti akan mempengaruhi, karena kalau supply uangnya tersendat, uang yang masuk ke kripto juga akan tersendat. Nah tapi yang jadi pertanyaan adalah uang itu kan seperti sebuah energi ya, jumlahnya tetap, malah cenderungnya uang itu selalu dicetak terus-menerus kan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah sekarang uang yang beredar di masyarakat itu akan banyak masuk ke kripto lagi atau enggak? Oke. Nah, apabila terjadi seperti yang sebelumnya, uang banyak masih lari ke kripto dan makin banyak lari ke kripto, ya kripto akan naik lagi, kapitalisasinya akan meningkat. Tapi apabila memang ternyata jumlah uang ini yang ada di masyarakat nggak masuk ke kripto, ya akan menurun market cap-nya. Ini sama seperti apa yang terjadi di pasar saham, apa yang terjadi di pasar komoditas, itu kurang lebih sama. Tergantung bagaimana investor-investor besar pada akhirnya memilih instrumen mana yang lebih mereka percaya. Oke. Kecenderungannya uang itu akan masuk ke kripto atau tidak untuk kalau tahun saya 2023? sendiri saya masih percaya bahwa kripto market yang seksi, yang hot, yang dimana banyak banyak broker-broker, banyak fund yang tertarik untuk investasi di kripto, khususnya karena mau masa halving ini. Berarti termaksud trennya akan meningkat ya di 2023 ini, tren masyarakat untuk investasi di kripto semakin meningkat ya? Biasanya gitu, kan apalagi sekarang mulai bermunculan reksadana di Bitcoin, reksadana di Ethereum ya. Ini produk-produk yang dikeluarkan di US, di Eropa, bahkan di Indonesia katanya juga lagi membicarakan mau keluar produk seperti ini. Gitu. Sehingga kemungkinan akan makin banyak ya masyarakat yang tertarik untuk. Karena kalau kita sudah bicara reksadana ya, benar-benar keluar reksadana Bitcoin, itu artinya bahkan uang pensiun pun bisa masuk ke kripto. Iya, bisa masuk itu kan kripto. pensiun fund salah satu yang terbesar secara perputaran uang ya. Ya, oke, ini jadi salah satu opsi juga ya buat teman-teman yang benar-benar tertarik di dunia investasi begitu. Jangan sampai salah memilih investasi. Ini pertanyaan saya selanjutnya, gimana caranya sehingga kita tidak salah memilih di antara sekian banyak kripto, di antara sekian banyak investasi, biar kita tidak salah langkah begitu. Saya kira salah satu yang paling penting itu edukasi. Ya, itu. Makanya kita mengundang Mas Oscar ke sini. Jadi penting banget. Makanya kalau kita di Indodax, kita punya program namanya Indodax Academy yang bisa diakses di website kita, di YouTube kita, dan di berbagai sosial media. Kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang apa itu kripto, apa itu blockchain, dan sebagainya. Konten kita cukup banyak, library kita cukup besar. Silakan dipelajari, semuanya gratis untuk masyarakat Indonesia. Dari situ sehingga akhirnya kita lebih paham ya bagaimana cara bermain investasi. Apa bahasanya? Bagaimana cara berinvestasi? Bagaimana cara trading di kripto? Ya, bagaimana cara trading di kripto? Blockchain berjalan. Nah, ini karena yang kita lihat banyak yang terjadi di masyarakat ini jadi satu keresahan juga. Akhirnya mereka tidak bisa melakukan investasi dengan baik. Banyak yang cut loss, banyak yang akhirnya nggak cuan begitu. Itu berarti kesalahan ada pada
masyarakat yang memang tidak memiliki ilmu yang mumpuni, atau memang ya emang lagi turun aja nih nilai investasinya? Menurut saya namanya investasi itu nggak selalu berhasil. Dalam arti kadang-kadang nilai naik, kadang-kadang nilai turun. Nah, betul. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mensikapi pada saat nilainya turun. Ya, itu makanya pentingnya untuk menggunakan uang dingin. Artinya uang yang tidak, memang bukan uang utang, memang uang yang digunakan untuk investasi. Karena semua di market, baik di pasar saham maupun di pasar komoditas maupun pasar kripto, semua itu ada siklusnya. Jadi kalau kita bisa menunggu siklusnya untuk naik baru menjual, itu akan jadi profit, kerugian kita. Sederhananya gitu ya? Betul, jadi jangan terburu-buru, semua harus di planning. Betul. Kadang-kadang kalau memang ada saat-saat di mana kita harus menahan dari barang itu harus ditahan. Dan semua itu diajarin ya, semua di Indodax ya? Kita ada mengajarin lewat Indodax Academy. Oke, habis ini kayaknya saya mau kepoin deh itu channel YouTube-nya ataupun webnya Indodax, sehingga kita bisa lebih belajar lagi terkait dengan bagaimana berinvestasi kripto ya. Karena saya yakin nih semua teman-teman yang di sini maupun yang ada yang sedang nonton nih, pasti tujuan utama mereka belajar investasi, mau investasi kripto ya pasti cuan dong, Mas. Iya dong. Kalau nggak cuan ngapain? Di Indodax itu kita emang spiritnya adalah kita itu ingin membuat kaya member kita gitu. Iya, betul. Ya, karena kalau member kita keuangannya membaik, kita percaya mereka juga akan loyal kepada Indodax gitu. Oke, nggak terasa nih, Mas. Nggak kerasa nggak udah 30 menit? Oh ya, cepet banget ya. Makanya saya diingetin tuh udah hampir 30 menit obrolan kita soal investasi kripto. Terakhir nih Mas, termaksud nih pengetahuan ataupun stimulus juga buat saya. Hal menarik apa yang bisa Mas sampaikan sehingga jadi tertarik untuk berinvestasi kripto? Kalau kita bicara tentang investasi kripto, khususnya trading spot market kripto ya, jangan salah ya, karena kripto ini agak tricky, karena sekarang di luar negeri ada yang namanya derivatif kripto. Kok derivatif kripto itu lebih beresiko secara trading, karena naik turunnya lebih liar. Nah kalau kita bicara spot market seperti yang ada di Indonesia, khususnya kalau Anda jual beli kripto di tempat perdagangan yang sudah punya izin seperti di Indodax ya, Indodax kan punya izin di Indonesia nih, kita ini memperdagangkan secara spot market. Itu artinya kalau Anda satu kali mau beli Bitcoin atau membeli kripto apapun di harga tertentu, kita nggak berhak memaksa Anda menjual. Jadi Anda nggak pernah dipaksa cut loss. Kalau memang satu kali harganya naik, Anda baru jual, Anda jadi profit. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Anda tradingnya derivatif, nanti kadang-kadang Anda akan dipaksa untuk jual. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, saya trading kripto, saya tiba-tiba dalam satu hari hilang satu mobil. Itu biasanya kalau sudah perkataan kayak gitu, dia tradingnya derivatif. Nah, kalau Anda trading di tempat-tempat yang ilegal, kadang-kadang tempat tradingnya bisa tutup gitu. Di Indonesia juga ada beberapa tempat trading kripto yang tutup. Ya, kita sudah beroperasi di Indonesia ini sudah hampir 10 tahun ya, dari tahun 2013-14 silam sampai sekarang. Ya sudah cukup lama. Kita melihat banyak sekali tempat perdagangan yang muncul menawar sebentar, timbul tenggelam lah ya. Ya, menampilkan biaya trading yang murah lain sebagainya, tapi pada akhirnya tiba-tiba saldo yang dari situ hilang gitu. Nah, makanya kita menyarankan kalau bisa cari tempat trading yang aman, yang punya izin. Ya itu salah satu yang paling penting menurut saya. Betul, sehingga benar-benar bisa dan juga bisa memberikan arahan edukasi yang baik juga ya, sehingga benar-benar ketika kita mau trading ya kita tahu ilmunya. Jangan sampai punya cuan yang banyak merasa kepede, duit gue banyak nih, sesumbar trading nggak punya ilmunya, merugi juga. Tapi ada satu yang menarik nih tentang trading kripto. Di Indonesia itu trading kripto secara pajak ya, sekarang pajaknya final. Jadi nggak seperti jual beli barang, tapi mirip seperti jual beli saham. Kalau Anda trading kripto, yang pajaknya final, artinya pajak Anda cuma diurus dan dibayarkan oleh si exchange sendiri. Jadi hasil trading apapun yang Anda dapatkan dari kripto, itu uangnya sudah bersih pajaknya. Sudah bersih ya? Nah, sudah bersih. Ini yang punya jumlah besar nih pasti sangat ngitung-ngitungan nih soal pajak nih. Kalau jumlahnya kecil ya udahlah ya. Gitu. Thank you banget Mas Oscar Darmawan telah bergabung bersama kami di Obras, obrolan yang luar biasa. Saya yakin kayaknya harus bikin episode selanjutnya nih terkait dengan bagaimana cara kita belajar trading
kripto gitu sebagai Siap. pemula. Ini kayaknya menarik nih ya kan. Oke. Karena tadi yang kita bahas masih seputar bagaimana blockchain dan juga digital currency, karena Mas Oscar ini salah satu orang di Indonesia yang baru yang satu-satunya ya yang mendapatkan gelar tersebut. Sekali lagi thank you banget Mas Oscar udah datang ke sini gitu. Obrolan yang sangat bermanfaat buat saya dan juga teman-teman netizen. Setidaknya dari 30 menit obrolan kita ini kita jadi paham apa itu investasi, kemudian apa itu kripto, apa itu Bitcoin, caranya seperti apa, sehingga jangan sampai teman-teman yang punya semangat untuk belajar investasi salah jalan akhirnya merugi. Itu yang tidak kita inginkan ya. Oke, kalau gitu nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi, dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Saya udah nagih Mas Oscar untuk datang lagi ke sini untuk belajar lagi bareng kita. Kita ketemu di episode selanjutnya di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas obras. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Thank you, Mas Yasir. Sama-sama.